Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada Anda sekalian, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta barokahnya. Selamat datang kembali di channel Islam Madaniyah, channel yang akan membahas tentang kisah-kisah Islam. Semoga bisa memberikan kita pelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas, siapakah Ali Imran atau keluarga Imran itu. Keluarga Imran atau Ali Imran, adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lalu, siapakah keluarga Imran itu? Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat, di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 33-34. Keluarga Imran, dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan, bin Al-Azhar, bin Al-Yud, bin Sulaiman, bin Daud, alaihi salam. Nasabnya, tersambung hingga ke Nabi Daud, alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuakim. Keluarga Imran adalah turunan cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Anggota keluarga Imran. Istri Imran bernama Hanah binti Fakuda. Ada juga yang menyebut Kauta bin Kubaila. Hanah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran, yang artinya, ingatlah, ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya, engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 35. Anak-anak Imran. Asia adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria, alaihi salam, dan merupakan ibu dari Nabi Yahya, alaihi salam. Ada juga yang mengatakan, ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan paling sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan as-sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur, karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zina. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, dalam Surah At-Tahrim, yang artinya, dan ingatlah, Maryam binti Imran, yang memelihara kehormatannya,
maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran, Surah At-Tahrim, ayat 12. Dan firman-Nya, dalam Surah Al-Anbiya, yang artinya, dan ingatlah kisah Maryam, yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya, tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91. Cucu-cucu Imran. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid, dan menyembah Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul, yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran Surah As-Saff, ayat 6. Dan firman-Nya, dalam Surah Al-Maidah, Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya, orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu, seorang penolong pun. Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 72. Kita kaum muslimin, berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Beliau diangkat Allah di sisinya, bukan dibunuh atau disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya, dalam Surah An-Nisa. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan, adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 157-158. Dan menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun ke bumi. Beliau akan membunuh Dajjal, dan menyebarkan keadilan. Sebagaimana kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian, sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi, sebagai sedekah. Dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka. Hadis riwayat Bukhari, 3448 dan Muslim 155. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa. Kemudian, para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya,
yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah. Panutan, dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 38-39. Di antara keistimewaannya, adalah tak ada seorang pun sebelum beliau yang serupa dengan Yahya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam, yang artinya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Al-Quran, Surah Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, dan menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran, tidak takut celaan orang-orang yang mencela, dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani, di dalam Al-Kabir dan Al-Bazar. Semoga video kali ini bisa memberikan kita manfaat dan pengetahuan tentang sejarah Islam yang belum kita ketahui. Dan maafkan kami, jika ada kesalahan bahasa dan kata dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.